Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di depan tablet batu, seorang murid keluarga Kili di alam pemurnian jiwa memandang pria dan 5 wanita di perahu abadi. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah 6 orang termasuk Tan Yun, dia masih arogan. "Siapa yang nama kalian?" ucap dari murid itu. Alasan mengapa pemuda ini tampak seperti lubang hidungnya menghadap ke langit adalah karena di belakangnya berdiri keluarga Kili, itu salah satu dari 3 keluarga tersembunyi. Tan Yun melirik pemuda itu dengan lubang hidungnya menghadap ke langit, dan berkata dengan ringan, "Kamu memiliki nada yang sangat keras. Jika saya tidak mendaftar, apa yang akan terjadi?" ucap dari Tan Yun. "Hehehehe, jika kamu tidak menandatangani naik, cepat tinggalkan. Aku pernah melihat orang sepertimu yang lebih tinggi dariku, kenapa pikirku, aku khawatir kamu tidak akan berhasil." Pemuda itu mencibir dan menunjuk kembali ke loh batu, keluarga Kili, di atas koin berkata, "Jangan buka matamu untuk melihat tempat apa ini," ucap dari pemuda itu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, mengambil langkah ke arah pemuda itu, dan muncul di tubuh pemuda itu. Pria muda itu mundur selangkah ketakutan dan berkata dengan tegas, "Apa yang ingin kamu lakukan?" ucap dari pemuda itu. Tan Yun menutup telinga, dia menatap tablet batu, nadanya masih acuh tak acuh. "Saya hanya berpikir tablet batu ini merusak pemandangan," ucap dari Tan Yun. Dengan itu, Tan Yun mengulurkan jari dan perlahan menyentuh tablet batu. Saat berikutnya, adegan yang membuat pemuda itu sangat ketakutan muncul, tetapi saat jari Tan Yun yang tampaknya biasa menyentuh tablet batu, retakan besar mulai menyebar dengan cepat ke arah tubuh tablet itu. Dalam sekejap, monumen besar setinggi 10.000 kaki itu ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Ketika Tan Yun menarik jarinya, monumen batu setinggi 10.000 kaki itu, crash. Jatuh ke belakang. Pria muda itu sangat ketakutan sehingga kakinya gemetar, menatap Tan Yun dengan mata lebar, keringat menetes dari dahinya. Namun meski begitu, dia masih menyimpan rasa takut di dalam hatinya, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu berani menghancurkan loh batu di depan gerbang gunung keluargaku, kamu. Siapa kamu?" ucap dari pemuda itu. Tan Yun berkata dalam sebuah kata, "Aku adalah Master Sekte Huangfu, Tan Yun," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, suara pemuda itu menjadi semakin bergetar, "Kamu. Tiba-tiba, pemuda itu berbalik menghadap lonceng psikis yang tergantung di udara, dan berteriak, "Patriark, ada yang salah." Bang! Suara pemuda itu tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun yang melambaikan tangan kanannya ke udara, dan pemuda itu mati tanpa mayat. "Siapa yang berani berlari liar di depan gerbang gunung keluarga Kili saya?" ucap dari seseorang. Pada saat ini, bel psikis bergetar sedikit, dan ada suara tua yang penuh energi di dalamnya. Pada saat ini, di wilayah rahasia Kili, seorang pria berusia 80 tahun melangkah keluar dari istana Kili kuno dengan tubuh bungkuk, dan matanya menunjukkan kemarahan. Dia melewati lonceng psikis di atas kuil kuno, dan gambar itu berubah, tetapi melihat tablet batu di depan gerbang gunung telah berubah menjadi tumpukan puing. Orang ini adalah Patriark klan Kili, yang bernama Kili Rong. "Patriark, apa yang terjadi?" "Iya, Patriark, ada apa?" Pada saat ini, lebih dari 300 orang tua terbang keluar dari aula megah di sekitar kuil Kili kuno. Di antara mereka adalah orang tua dan wanita tua. 300 orang ini semuanya dari keluarga Kili para tetua sekte, semuanya kuat di alam roh. Selama interogasi banyak tetua, mereka juga melihat gambar yang dilepaskan oleh lonceng psikis di langit. Pada saat ini, salah satu tetua tiba-tiba melebarkan matanya dan menatapnya,
mereka melihat pemuda berjubah putih di gambar. Dia berkata dengan panik, "Patriark, orang ini." Tanpa menunggu kata-katanya, semua orang melihat pemuda tampan berjubah putih di gambar dan berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan, apa itu nada yang besar? Kenapa jika Master Sekte ini benar-benar liar? Apa yang dapat Anda lakukan pada Master Sekte ini?" ucap dari Tan Yun dalam gambar. Dia berkata, "Tuan Sekte ini," alis putih Kilirong berkedut, dan dia melihat ke samping ke arah yang lebih tua dan berkata, "Siapa dia?" ucap dari Kilirong. "Patriark." Penatua itu berkata dengan wajah pucat, "Dia adalah Master Sekte Huang Fu Shengzong saat ini, Tan Yun. Itu adalah musuh kita," ucap dari penatua itu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Kilirong menjadi pucat, dan ketika dia memeriksa Tan Yun, dia terkejut menemukan bahwa dengan kekuatan tingkat ketiganya di alam Ascension, dia tidak hanya tidak dapat melihat alam Tan Yun, tetapi bahkan 5 orang wanita di belakang Tan Yun. Wanita yang secantik makhluk abadi tidak dapat dilihat wilayahnya. Dan 300 tetua lainnya juga pucat saat ini. Mereka juga dapat berpikir dengan bahwa Tan Yun dan kelima putrinya tidak baik, dan mereka datang untuk membalas dendam. "Apa yang terjadi ayahku?" ucap dari pria muda. Pada saat ini, seorang pria muda dengan mendarat di depan Kilirong dan bertanya, "Pinger, pergi dan biarkan leluhurmu keluar, dan katakan bahwa Tan Yun terkutuk akan datang," ucap dari Kilirong. "Baik ayahku," ucap pemuda itu. Pemuda bernama Kiliping, dia bergegas ke langit dan menghilang ke langit. "Semuanya, jangan panik, memang benar leluhur patriark ini dipromosikan ke tingkat keempat dari alam Ascension 20.000 tahun yang lalu, dan sekarang dia telah memasuki tingkat ke-8 dari alam Ascension," ucap dari Kilirong. Para tetua mendengar ini, dia tampak ngeri. Mereka mendengar bahwa leluhur Kilirong, yang bernama Kili Gucong, yang meninggal 20.000 tahun yang lalu, tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak hanya hidup, tetapi juga memasuki tingkat ke-8 dari alam kenaikan. Kilirong melirik para tetua, dan berkata dengan suara serius, "Ingat, masalah ini tidak boleh diumumkan, jika tidak, Zhongnan Xianshan dan istana tak terukur akan tahu bahwa leluhur saya adalah nasib buruk," ucap dari Kilirong. "Bawahan mengerti," ucap para tetua buru-buru berkata. "Iya," Kilirong berkata kepada para tetua dengan suara menyeringai, "Alasan mengapa leluhur saya tidak pergi ke Zhongnan Xianshan adalah untuk menjaga keamanan keluarga saya. Sejak Tan Yun datang tanpa mengetahui bagaimana hidup atau mati, maka kami akan membiarkan mereka tahu bagaimana mempertahankan hidup mereka," ucap dari Kilirong. Setelah transmisi suara Kilirong, dia tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, dengan leluhurnya sendiri, Tan Yun dan keenamnya akan mati. Boom! Bang! Pada saat ini, dengan suara keras yang memekakkan telinga, pintu ke alam rahasia dari alam rahasia Kili tiba-tiba hancur. Segera, Tan Yun dan kelima putrinya terbang ke alam rahasia Kili, dan mengunci Kilirong dan lebih dari 300 tetua sejauh 50.000 mil dengan kesadaran spiritual. "Siapa patriarknya?" ucap Tan Yun berteriak, suaranya bergema di langit. "Tan Yun, lelaki tua ini adalah patriark, itu saja, patriark ini tidak memimpin orang untuk menyerang Huang Fu Shengzong Anda sudah membakar dupa dari leluhur Anda, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, beraninya kamu membunuh keluargaku," ucap dari Kilirong. Kilirong berkata dengan sangat arogan, itu karena dia menemukan bahwa leluhurnya telah terbang ke arahnya. Dalam sekejap, seorang lelaki tua dan cacat dengan janggut muncul dari udara tipis dari atas Kilirong. Orang tua itu adalah leluhur Kilirong, yang bernama Kili Gucong. Pada saat ini, Kili Gucong melepaskan kesadaran spiritual yang menyelimuti Tan Yun dan para wanita Tan Yun. Dia menemukan bahwa Shen Subing berada di tingkat ke-8 dari alam kenaikan, dan Tan Yun, Meng Yi, Xiao, Xianer, dan Yuqin berada di tingkat ke-7 dari alam kenaikan.
Di mata yang kacau, itu dipenuhi dengan 7 poin keganasan dan 3 poin kejahatan. Suaranya yang berisi niat membunuh tanpa akhir, bergema melalui alam rahasia. Kili dalam radius 2 juta mil. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Kili saya tidak memiliki siapapun? Kalian 6 binatang buas yang memiliki keberanian untuk menantang keagungan keluarga Kiliku, ucap dari Kili Gucong. Alasan mengapa Kili Gucong begitu mendominasi, karena kepercayaan dirinya, dia memiliki kekuatan untuk menantang lapisan ke-9 alam Ascension. Di dalam hatinya, Tan Yun dan 5 lainnya, rentan terhadap satu pukulan. Jika dia mengetahui bahwa 6 orang Tan Yun dapat menghancurkan sekelompok kesempurnaan di alam Ascension, bagaimana perasaannya? Pada saat ini, Qi Lirong dan lebih dari 300 tetua, melihat bahwa Qi Gucong tidak menganggap serius Tan Yun, mereka semua menegakkan dada dengan bangga di wajah mereka. Di sisi lain, Tan Yun tersenyum dan menatap Qi Gucong seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Tantai Xianer di samping Tan Yun berkata dengan dingin, "Orang tua, nada bicaramu tidak kecil, tapi aku tidak tahu apakah nada suaramu sekuat kekuatanmu," ucap dari Tantai Xianer. Begitu suara itu jatuh, Tantai Xianer meledakkan aura dari lapisan ke-7 dari alam Ascension. Segera setelah itu, sepasang sayap putih tumbuh 10 kaki di belakangnya saat kekosongan bergetar hebat. Liku-liku pola suci emas di sayapnya memancarkan cahaya keemasan kabur, membuatnya seperti malaikat yang turun ke dunia. Tan Yun, 4 kakak perempuan, orang ini diserahkan kepadaku, ucap dari Tantai Xianer. Begitu suara indah Tantai Xianer jatuh, dia membalik tangan gioknya, memegang pedang terbang, mengepakkan sayap cahaya suci, bergegas menuju Qi Gu, 50.000 mil jauhnya, dan pergi dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam satu napas, dia melompat 20.000 mil ke dalam kehampaan. "Kamu gadis kecil, apa artinya aku menjadi orang tua?" ucap dari Qi Gucong. Qi Gucong mendengus dingin, niat membunuh berkobar di matanya. "Matilah," ucap dari Qi Gucong. Segera, kekuatan Dao Surgawi berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat mencapai kecepatan kilat, dan melesat melintasi langit menuju Tantai Xianer. Ketika Qi Gucong hanya berjarak 1000 mil dari Tantai Xianer, Qi Gucong menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya menjadi jari pedang, dan melambaikan tangan kanannya dengan tiba-tiba ke arah Tantai Xianer. Boom! Segera, kekosongan dengan radius 10.000 mil runtuh, seperti kekosongan hitam pekat dengan diameter 20.000 mil, menelannya dan Tantai Xianer. Di gua raksasa ruang yang gelap gulita, cahaya pedang sepanjang 30.000 kaki dari kekuatan Thunder Heavenly Dao meledak dari jari pedang kanan Qi Gucong, dan menebas ke arah Tantai Xianer dengan kagum. Segera, di mata Qi Lirong yang bersemangat dan lebih dari 300 tetua, mereka melihat cahaya pedang yang terang dan mendominasi itu langsung menelan Tantai Xianer, dan segera berkata dengan gembira. Qi senior benar-benar terlalu kuat, hanya butuh satu pukulan untuk membunuh wanita ini. Ya. Ketika para tetua bersemangat, keempat putri Tan Yun dan Shen Subing tertawa. Tiba-tiba, Qi Gu bergegas dengan suara panik, menyela pemujaan para tetua. "Ah, bagaimana ini mungkin, kamu hanya berada di alam Ascension tingkat ke-7, tapi mengapa kekuatanmu sangat kuat," ucap dari Qi Gucong. Qi Gucong melihat pemandangan yang tak terlupakan. Tapi melihat Tantai Xianer menghadapi cahaya pedang menyilaukan, dia tiba-tiba menutup sayap suci yang cerah, dan setelah menutupinya dengan erat, dia bergegas ke cahaya pedang. Bang bang bang. Segera, Tantai Xianer yang diselimuti oleh sayap suci yang cerah, menghancurkan cahaya pedang 30.000 kaki menjadi ledakan. Saat berikutnya, saat dia muncul di depan Qi Gucong, dia memecahkan kepompong menjadi kupu-kupu dan mengembangkan sayapnya, dan kemudian, memegang pedang dengan seberkas cahaya pedang, melintas dari sisi Qi Gucong yang tidak bisa mengelak.
Ketika lubang besar di ruang gelap dengan radius 10.000 mil berubah menjadi kehampaan dan langit kembali tenang, Tante Xaner telah menyingkirkan sayap suci cahaya, dan berdiri di belakang Qili Guchong dengan pedang di udara. Tik-tok. Tante Xaner saat ini melihat ke bawah dengan dingin ke arah Qili Guchong di bawah, dan dengan pedang terbang di tangannya, darah menetes ke ujung pedang yang tajam dan menetes ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Qili Guchong dalam kekosongan di belakang Tante Xaner, sebelum suara gemetar Qili Guchong itu jatuh, lingkaran merah seperti rambut muncul di lehernya. Kemudian, darah itu semakin membesar, darah menyembur, kepala terlepas dari leher, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke bawah. Sebelum 8 roh abadi Qili Guchong terbang keluar dari kepala yang terpenggal, Tante Xaner menjentikkan jarinya yang ramping, dan sinar kekuatan surgawi kuno melesat keluar dan menembus kepalanya. Setelah itu, keheningan yang mematikan terjadi. Wajah Qili Rong pucat pasi, dan 30% dari 300 tetua lainnya sangat ketakutan sehingga mereka duduk di tanah. Seperti kata pepatah, terkadang kematian bukanlah hal yang paling menakutkan, tetapi proses menunggu kematian adalah hal yang paling mudah untuk menghancurkan kehendak orang. Lebih dari 300 penatua ketakutan, dan keputusasaan menyebar dari hati mereka, tetapi mereka tidak melarikan diri. Karena mereka tahu bahwa di hadapan Tante Xaner, yang dapat membunuh Qili Guchong dengan satu pukulan, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pada saat ini, Tan Yun dan keempat putrinya juga terbang melintasi langit dan berdiri di samping Tante Xaner. Aduh, Qili Rong menghela nafas dalam-dalam, dan segera menatap Tan Yun, menanggung penghinaan, berlutut, dan berkata dengan tulus. Master Sekte Tan, akulah yang mempermalukan diriku sendiri dan mengirim orang untuk bergabung dengan Huang Fu Shengzong, ini semua salahku. Aku berlutut di sini untukmu. Aku mohon padamu untuk tidak mempermalukan klanku, Anda ingin membunuh atau mengikis, semuanya terserah Anda. Saya mohon, tolong selamatkan klan saya, ucap dari Qili Rong. Dengan itu, Qili Rong bersujud kepada Tan Yun. Tidak sulit untuk melihat bahwa sebelum kematiannya, Qili Rong masih memikirkan orang-orang dari klannya, dan dia memang seorang pemimpin klan yang berkualitas. Dihadapkan dengan memohon belas kasihan, Tan Yun acuh tak acuh, dia berkata dengan acuh tak acuh, angkat kepalamu, ucap dari Tan Yun. Saat Qili Rong mengangkat kepalanya, dia merasakan pusing di benaknya, hanya sepasang mata menyihir Tan Yun yang terlihat. Tan Yun menggunakan mata surgawi Hongmeng-nya dan berkata dengan harapan. Qili Ruksu, apa ada yang hebat dari keluarga Qili Anda saat itu, ucap dari Tan Yun. Iya, Qili Rong berkata dengan ekspresi datar, dia adalah leluhur saya yang hebat, ucap dari Qili Rong. Tan Yun buru-buru berkata, lebih dari 80.000 tahun yang lalu, dia pergi ke tanah keabadian, tetapi dari mana dia mendapatkan pedang ilahi, ucap dari Tan Yun. Tidak, ucap Qili Rong. Tidak, Tan Yun sangat kecewa, dengan lambaian tangannya, energi spiritual keemasan pucat meledakkan Qili Rong. Master Sekte Tan, selamatkan hidupku. Lebih dari 300 tetua memohon belas kasihan. Kemana semangat tinggimu sebelumnya, Su Bing, bunuh. Klan Qili melanggar Huang Fu Shengzong saya, dan kita akan membunuh mereka semua, ucap dari Tan Yun. 1 jam kemudian, Tan Yun dan kelima putrinya terbang keluar dari alam rahasia Qili. Tan Yun mendirikan kembali sebuah monumen batu besar di depan gerbang gunung keluarga Qili. Tan Yun tampak serius, memegang sebuah pedang di monumen batu dengan kekuatan nyaring. Dia menulis, mereka yang melanggar Huang Fu Shengzong saya akan dibunuh tanpa ampun. Ditandatangani oleh Tan Yun. Lalu pada saat ini, tidak satu pun dari 7 juta anggota keluarga Qili yang selamat. Di hadapan musuh, jangan menunjukkan belas kasihan. Tan Yun tahu bahwa bersikap lembut terhadap musuh adalah kejam terhadap dirinya sendiri.
Bahkan lebih kejam bagi puluhan juta murid Huang Fu Shengzong-nya dan ratusan miliar dari dua orang bijak agung. Karena jika Anda tidak membunuh semua musuh, musuh dapat membalas dendam pada diri sendiri dengan membunuh orang-orang dari dua dinasti suci besar. Setelah itu, Tan Yun mengambil 3 jam lagi untuk membuka gerbang batu. Di pintu keluar alam rahasia, dia membuat gerbang alam rahasia, dan menempatkan 12 naga dan susunan pertahanan tripod ganda di gerbang alam rahasia. Tujuan dari formasi pertahanan Tan Yun adalah secara alami untuk menunggu di masa depan, setelah benua hukuman surgawi telah ditenangkan, dan kemudian dari alam rahasia Huang Fu di benua hukuman surgawi, akan dibuka terowongan ruang waktu untuk mencapai alam rahasia Kili. Dengan cara ini, Huang Fu Shengzong akan memiliki surga lain. Setelah menyiapkan formasi pertahanan, hari sudah larut malam, Tan Yun mengendarai perahu abadi, membawa kelima putrinya, dan menuju kedalaman pegunungan Canggu. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan kemudian, Tan Yun mengendarai perahu abadi, bola-balik di antara puncak yang terjun langsung ke awan, dan akhirnya terbang menuju gunung yang menonjol dari keramaian. Tidak lama kemudian, perahu abadi terbang ke udara dan mendarat di tengah gunung. Nama puncak gunung ini adalah Gunung Abadi Sihong, yang tingginya 1,3 juta kaki. Setengah jalan ke atas gunung ini dikelilingi oleh awan dan kabut, yang cukup megah. Sihong Xianshan adalah keluarga tersembunyi, saat ini, di gerbang keluarga Sihong. Ketika Tan Yun dan kelima putrinya menyapu perahu abadi, alis pedangnya sedikit terangkat, tetapi di bawah tablet batu gerbang gunung, duduk bersila, seorang lelaki tua yang berusia sekitar 80 tahun. Tan Yun melihat sekilas bahwa lelaki tua itu adalah alam ascension tingkat kedua. Pria tua itu membuka matanya, berdiri di hadapan Tan Yun dan kelima putrinya, dan membungkuk dalam-dalam. Saya Sihong Yuan, ayah dari patriark keluarga Sihong saat ini, telah melihat raja dan 5 senior, ucap dari lelaki tua yang bernama Sihong Yuan. Tan Yun mengerutkan kening, pihak lain mengaku sebagai bawahannya, dia menyerahkan diri. Atau perlambatan. Mengesampingkan kebingungan, Tan Yun berkata dengan ringan. Sihong Yuan, Master Sekte ini tidak tua, dan Master Sekte ini memiliki ingatan yang baik, tetapi Master Sekte ini mengingat dengan jelas, Anda bukan bawahan saya, ucap dari Tan Yun. Plok, Sihong Yuan tiba-tiba berlutut di tanah. Di depan Tan Yun, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Sekte, saya bingung untuk sementara waktu dan memerintahkan orang untuk bergabung dengan Sekte Suci Huang Fu. Tapi, Patriark Sihong Sheng Yuan, mencoba yang terbaik untuk menghentikan saya, tetapi saya masih bersikeras melakukan hal saya sendiri untuk menebus kejahatan dengan kematian. Selama bertahun-tahun, keluarga Sihong tidak berpartisipasi dalam urusan pasukan utama, karena ketertarikan saya membuat keputusan sehingga saya menyesali keputusan awal, ucap dari Sihong Yuan. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena Anda telah melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Jika keluarga Sihong Anda benar-benar menyesal, mengapa menunggu sampai Master Sekte datang, katakan saja. Aku adalah orang yang membalas dendam dan bukan pembunuh, jika Anda mengambil inisiatif untuk pergi ke Huang Fu Shengzong saya untuk meminta maaf, Master Sekte ini mungkin tidak ingin membunuh keluarga Sihong Anda. Tapi, Anda tidak melakukannya. Dapatkah aku berpikir bahwa kamu melihat bahwa Huang Fu Shengzongku kuat, dan kamu takut aku membalas dendam dan memusnahkan Manchu, jadi kamu mengambil semua kesalahanmu, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, tatapan dingin di matanya penuh cahaya. Mendengar ini, Sihong Yuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tulus, Tuan Sekte, semua yang Anda katakan adalah benar. Dan Master Sekte, apakah kamu tidak melihat putraku? Dia memimpin 150 tetua ke pegunungan hukuman surgawi 7 tahun lalu untuk menemukanmu untuk meminta maaf.
Jadi saya telah duduk di depan gerbang gunung ini selama 7 tahun. Master Sekte, tolong lihat dengan jelas, saya benar-benar tahu saya salah, dan putra saya memimpin para tetua untuk benar-benar meminta maaf kepada Anda, ucap dari Si Hong Yuan. Setelah mendengar ini, Tan Yun benar-benar terkejut. Oke, Tan Yun memandang Si Hong Yuan, dan berkata dengan dingin, "Yah, Master Sekte ini bukan orang yang tidak tahu benar dan salah. Tuan Sekte ini telah berlatih seni mata dan dapat mengendalikan pikiranmu. Jika apa yang kamu katakan itu benar, penguasa ini tidak hanya tidak akan menghancurkan keluarga Si Hong, tetapi juga menyelamatkanmu dari kematian. Namun, skandal itu ada di depan. Jika kamu membuat kebohongan dan mencoba menyembunyikan langit, semua orang di keluarga Si Hongmu pasti akan mati," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, di mata Tan Yun yang tak terduga, di melihat wajah bahagia Si Hong Yuan, dia berkata tanpa ragu. "Terima kasih, Master Sekte, karena memberi bawahan Anda kesempatan untuk berubah. Terima kasih Master Sekte, karena telah memberikan keluarga Si Hong, lebih dari 4 juta orang kesempatan," ucap dari Si Hong Yuan. Setelah itu, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hong Meng. Setelah bertanya, Si Hong Yuan tidak berbohong, dan setiap kalimat benar. Setelah Tan Yun mengangkat mata ilahi Hong Meng, dia memandang Si Hong Yuan yang sedang berlutut di tanah dan berkata, "Kata-kata Master Sekte ini penting, kamu bangun," ucap Tan Yun. "Terima kasih Master Sekte karena tidak membunuh," ucap Si Hong Yuan meneteskan air mata dan berterima kasih. Setelah dia bangun, dia tidak segera membuka pintu ke alam rahasia. Sebaliknya, dia membungkuk kepada 5 putri Sen Subing dan berkata, "Bagaimana aku memanggil 5 senior," ucap dari Si Hong Yuan. Tan Yun menjawab, "Mereka adalah tunanganku," ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Si Hong Yuan menghadap kelima putrinya dan membungkuk dalam-dalam, "Saya telah melihat 5 istri yang berdaulat," ucap dari Si Hong Yuan. "Tidak ada upacara," ucap kelima putri itu tersenyum. Setelah Si Hong Yuan selesai berbicara, matanya tertuju pada Zhong Wu Xiao, dan dia sedikit gembira, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Itu terlihat terlalu mirip," ucap dari Si Hong Yuan. Si Hong Yuan sepertinya mengingat sesuatu, dan ada air mata samar di matanya yang keruh. Tapi air mata ini, di mata Tan Yun dan kelima putrinya, adalah air mata kegembiraan yang ditumpahkan Si Hong Yuan ketika dia melihat bahwa dia bisa bertahan. "Hah?" Tan Yun mengerutkan kening ketika dia melihat Si Hong Yuan menatap Zhong Wu Xiao. Melihat Tan Yun sedikit tidak senang, Si Hong Yuan buru-buru membuka pintu ke alam rahasia, membungkuk dan berkata, "Tuan Sekte tolong masuk dan bawa istri Tuan Sekte," ucap dari Si Hong Yuan. "Pimpin jalan," ucap Tan Yun mengangguk. "Bawahan patuh," ucap Si Hong Yuan. Setelah Si Hong Yuan menjawab, dia dengan hormat menerbangkan ke-6 orang termasuk Tan Yun ke alam rahasia. Setelah itu, Si Hong Yuan memimpin dan terbang menuju kuil kuno Si Hong, sambil memperkenalkan situasi keluarga Si Hong kepada Tan Yun. Melalui pengantar, Tan Yun mengetahui bahwa ranah rahasia Si Hong, seluas 5 juta mil, berisi lebih dari 500 klan nyata, dan sisanya adalah semua murid yang telah bergabung dengan keluarga Si Hong. Setelah terbang jauh selama setengah jam, ketika Tan Yun dan kelima putrinya, yang dipimpin oleh Si Hong Yuan, datang ke kuil kuno Si Hong. Setelah Si Hong Yuan mengundang Tan Yun dan kelima putrinya untuk duduk, tepat saat dia hendak pergi, Tan Yun berkata, "Ngomong-ngomong, 80.000 tahun yang lalu, apakah ada seseorang di keluarga Si Hong Anda yang bernama Si Hong Rukong?" ucap dari Tan Yun. Si Hong Yuan tertegun sejenak, lalu dengan hormat berkata, "Lapor ke Master Sekte, Si Hong Rukong adalah leluhur bawahan," ucap dari Si Hong Yuan. "Kalau begitu, apakah dia mendapatkan pedang ilahi dari pegunungan hukuman surga?" tanya Tan Yun. Si Hong Yuan berkata dengan jujur, "Saya memang mendapatkan pedang ilahi setinggi 10.000 kaki,
dan sekarang diabadikan di Aula Pedang Ilahi keluarga kami. Tuan Sekte, jika Anda menginginkannya, bawahan akan memberikannya untukmu, ucap dari Si Hongyuan. Tan Yun tersenyum dan berkata, oke. Bawa aku ke sana sekarang, ucap dari Tan Yun. Baik Raja, setelah Si Hongyuan menerima perintah, dia memimpin Tan Yun dan kelima putrinya untuk terbang keluar dari istana kuno Si Hong. Setelah terbang sejauh 200.000 mil ke dalam kehampaan, mereka mendarat di luar istana yang dibangun di atas tebing. Pada plakat di atas istana, ada 3 kata Aula Pedang tertulis. Pada tablet batu 100 kaki di luar aula, kata-kata, tempat penting keluarga Si Hong, pelanggar akan diadili untuk dibunuh, diukir dengan kekuatan nyaring. Tuan Sekte, tunggu sebentar, bawahan ini akan membuka pintu kuil, ucap Si Hongyuan, bibirnya bergerak diam-diam, tetapi tidak ada gerakan. Kemudian, pintu istana yang tingginya beberapa ratus meter, meledak menjadi tirai cahaya kabur, dan kemudian menggelegar. Setelah pintu kuil yang berdebu terbuka, yang menarik perhatian Tan Yun adalah pedang kristal raksasa dengan ketinggian 10.000 meter dan memancarkan fluoresensi. Pedang raksasa setinggi 10.000 kaki tidak bergerak sama sekali, tetapi ruang di sekitar pedang ilahi beriak dengan riak, memancarkan atmosfer atribut ruang yang kuat. Sekilas Tan Yun mengenali bahwa pedang ini adalah pedang primordial atribut ruangnya sendiri, yang bernama Wu Hen. Si Hongyuan melihat pedang besar yang berdiri di aula, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Sekte, Anda tidak tahu, meskipun pedang ini milik leluhur dari tanah abadi, pedang itu telah dibawa kembali selama lebih dari 80.000 bertahun-tahun, tetapi tidak dapat mengendalikannya. Meskipun ini adalah pedang dewa, tetapi tidak dapat digunakan, apa gunanya, ucap dari Si Hongyuan. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum sedikit, kamu tidak dapat mengendalikannya, itu bukan berarti Master Sekte tidak bisa menggunakannya, ucap dari Tan Yun. Saya tidak mengatakannya, dan saya tidak berpikir begitu dalam hati saya, ucap dari Si Hongyuan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan Si Hongyuan memicu badai di hatinya. Dia melihat Tan Yun maju selangkah dan berkata dengan lembut, Wu Hen, Tuan ada di sini untuk menemuimu, ucap dari Tan Yun. Om, setelah Tan Yun berkata, pedang ilahi bergetar sebentar, dan kemudian kembali tenang. Itu bergerak, ucap Si Hongyuan berseru dengan ekspresi terkejut, Master Sekte, pedang ilahi datang ke keluarga Si Hong kami selama lebih dari 80.000 tahun dan tidak pernah bergerak, dan ini sudah berakhir, ucap dari Si Hongyuan. Ketika terkejut, Si Hongyuan tiba-tiba memikirkan sesuatu, menatap Tan Yun dengan kaget, giginya bergemeletuk. Master Sekte, apa yang baru saja kau katakan, ucap dari Si Hongyuan. Bukan apa-apa, Master Sekte bilang bahwa saya akan menjadi tuannya mulai sekarang, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun mengabaikan Si Hongyuan, dan dia naik ke udara, tergantung di kekosongan ribuan kaki, telapak tangan kanan menabrak dadanya, dan darah ungu tua mengalir keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah, ucap dari Tan Yun. Tanpa menunggu darah tumpah, Tan Yun mengendalikan darah dan dengan cepat membentuk totem dalam kehampaan. Totem berwarna darah tertutup rapat dengan darah, dan perlahan-lahan menggeliat, ketika 4 kata berdarah, Hongmeng Supreme, akan muncul di tengah, Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping, menghalangi pandangan Si Hongyuan. Pergi, ucap Tan Yun. Saat bibir Tan Yun menggeliat, totem berwarna darah dengan cepat masuk ke tubuh pedang. Segera, pedang ilahi Wu Hen bergetar hebat, dan Tan Yun merasakan perasaan hubungan darah yang telah lama hilang, yang berasal dari pedang ilahi, seolah-olah pedang ilahi adalah bagian dari tubuhnya. Wu Hen, kemari, ucap dari Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, pedang setinggi 10.000 kaki itu tiba-tiba berubah menjadi 3 inci, dan menelannya ke telapak tangan kanan Tan Yun. Tan Yun menginjak kehampaan, sosoknya anggun,
dan dia menari dengan pedang Wuhen dengan anggun. Detik berikutnya, pedang Wuhen berubah menjadi seberkas cahaya, yang menembus alis Tan Yun, dan ditangguhkan di kedalaman pikirannya. Pada saat ini, di benak Tan Yun, total 9 pedang ilahi Hongmeng ditangguhkan. Mereka adalah Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, Feng Xiang, Lei Zhen, Xilen dan Wu Hen. Selain 9 pedang ilahi Hongmeng, ada juga pedang ilahi pembantaian Hongmeng. Setelah Tan Yun menyingkirkan Wu Hen, mata bintangnya menunjukkan ekspresi antisipasi yang kuat, dan berpikir dalam hati. Sekarang hanya ada 2 pedang ilahi Hongmeng, dan mereka belum ditemukan. Salah satunya ada di domain iblis, dan yang lainnya pasti dalam keluarga Zhongwu, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, si Hong Yuan yang baru saja pulih dari keterkejutannya, memandang Tan Yun dengan kagum, dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Master Sekte, Anda benar-benar putra langit yang bangga, dan Anda benar-benar dapat menaklukkan pedang ilahi, ucap dari si Hong Yuan. Tan Yun tersenyum, menghilang dari udara tipis, dan kemudian dia muncul di samping si Hong Yuan dan bertanya, apakah kamu tahu keluarga Zhongwu di pegunungan Canggu Anda, apakah ada juga pedang ilahi, ucap dari Tan Yun. Iya, pasti ada, ucap si Hong Yuan sepertinya memikirkan sesuatu, menggertakkan giginya. Tan Yun memandang si Hong Yuan ketika dia menyebutkan keluarga Zhongwu, dengan tatapan kebencian, dan berkata, mengapa, keluarga si Hong Anda memiliki dendam terhadap keluarga Zhongwu, ucap dari si Hong Yuan. Aduh, si Hong Yuan menghela nafas dan mengangguk, kemudian berkata, ya, Master Sekte, masalah antara keluarga bawahan dan keluarga Zhongwu adalah cerita panjang, dan itu juga merupakan skandal keluarga-keluarga si Hong kami. Yah, sulit untuk mengatakan apapun, ucap si Hong Yuan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.